Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan panjang umur, sehat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan video kali ini saya akan praktekkan cara melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri, karena sebentar lagi kita akan bertemu dengan 1 Syawal ya, mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur sehingga kita bisa melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang pertama saya jelaskan bahwa sholat Idul Fitri itu hukumnya sunnah muakkad. Hukumnya sunnah muakkad menurut 2 madhab. Yang pertama menurut madhab Imam Syafi'i, dan yang kedua menurut madhab Imam Maliki. Jadi menurut kedua madhab ini bahwa sholat Idul Fitri itu hukumnya sunnah muakkad. Tapi biasanya kalau sholat fardu subuh itu sepi, tapi kalau sholat Idul Fitri itu rame sampai di luar masjid. Jadi kelihatannya itu seperti wajib ya. Kenapa begitu? Karena ada 2 madhab yang mengatakan bahwa sholat Idul Fitri itu hukumnya wajib. Yang pertama, menurut Imam Hanafi, bahwa melaksanakan bahwa sholat Idul Fitri itu hukumnya wajib aini. Itu menurut Imam Hanafi. Yang kedua menurut Imam Hambali, bahwa sholat Idul Fitri itu hukumnya wajib kifayah. Ya. Jadi menurut Imam Hanafi bahwa sholat Idul Fitri itu hukumnya wajib aini, dan menurut madhab Imam Hambali bahwa sholat Idul Fitri itu hukumnya wajib kifayah. Tapi menurut madhab Syafi'i dan menurut madhab Maliki, sholat Idul Fitri itu hukumnya sunnah muakkad. Berapa rakaatkah melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri? Yaitu 2 rakaat, disunahkan dengan cara berjamaah. Kalau sendiri silahkan, tapi tidak mendapatkan sunnah, karena itu salah satu sholat yang disunahkan berjamaah, sholat sunnah yang disunahkan berjamaah. Baiklah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita akan langsung praktekkan cara melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri. Bagaimana cara niatnya? Cara niatnya, usolli sunnatan di Idul Fitri rakaataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Kalau jadi imam, imaman lillahi ta'ala. Kalau misalkan dilaksanakan dengan secara sendiri, usolli sunnatan di Idul Fitri rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Itu cara niat sholat sunnah Idul Fitri. Dilaksanakan 2 rakaat. Rakaat pertama disunahkan takbir 7 kali, dan rakaat kedua disunahkan takbir 5 kali. Rakaat pertama disunahkan takbir 7 kali, itu pun tidak menghitung takbiratul ihram. Kita contohkan. Usolli sunnatan li Idul Fitri. Usolli sunnatan li Idul Fitri rakaataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kemudian membaca doa iftitah seperti sholat-sholat yang lain. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila, dan seterusnya. Kemudian kita takbir lagi, Allahu Akbar. Nah, 1. Jadi ngitung satunya itu takbir yang kedua. Kalau yang pertama itu takbiratul ihram, jangan dihitung. Apa yang dibaca pada
takbir pertama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian takbir lagi Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dua itu. Takbir lagi Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan seterusnya sampai 7 kali. Itu dalam rakaat pertama disunahkan takbir 7 kali, tidak menghitung takbiratul ihram. Dan rakaat kedua disunahkan takbir 5 kali. Sama bacaannya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu tata cara melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri. Nah, bagaimana kalau kita tinggalkan takbir 7 ataupun 5 ini? Apabila kita melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri, kemudian kita meninggalkan takbir yang ketujuh dalam rakaat pertama ataupun rakaat kedua, itu hukumannya makruh. Makruh kalau kita tinggalkan. Bagaimana kalau lupa? Nah, kalau misalkan kita lupa tidak takbir 7 kali ataupun 5 kali dalam rakaat pertama, rakaat kedua, itu tidak disunahkan melakukan sujud sahwi, karena takbir 7 takbir ataupun 5 takbir itu bukan termasuk sunnah abad, akan tetapi termasuknya sunnah hayat. Sunnah hayat itu apabila ditinggalkan, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja, hukumannya tidak disunahkan sujud sahwi, terkecuali sunnah abad. Karena 7 takbir ini ataupun 5 takbir ini pada rakaat pertama, rakaat kedua ini bukan termasuk sunnah abad, akan tetapi termasuk sunnah hayat. Itu tata cara melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri. Ya, misalkan kita melaksanakan sholat Idul Fitri tidak melakukan 7 takbir dalam rakaat pertama. Sholli sunnatan ni Idul Fitri rakaataini mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kemudian kita langsung membaca surat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kita kembali lagi melakukan 7 takbir? Tak usah kalau kita sudah membaca surat Fatihah. Walaupun membaca surat Fatihah itu 2 kalimat, misalkan bismillah, karena menurut mazhab Imam Syafi'i bismillah itu termasuk dari Fatihah. Misalkan sholli sunnatan ni Idul Fitri rakaataini mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillah. Baru bismillah. Apakah dilanjutkan? Apakah kita kembali melaksanakan 7 takbir? Tak usah melakukan 7 takbir. Kita teruskan pembacaan Fatihah, karena kita sudah melakukan rukun qauli, yaitu Fatihah. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa ajarkan kepada anak-anak kita agar anak kita bisa melakukan sholat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang tuanya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.